Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah manajemen inovasi di pertemuan pertama kita. Mohon maaf di minggu-minggu sebelumnya saya terlambat aktif. Jadi ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi seperti biasa untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang kontrak kuliah kita, materi apa saja yang akan dibahas, tujuannya apa dari kuliah ini, dan mungkin ada harapan atau ada masukan atau ada diskusi yang ingin disampaikan oleh Anissa sebagai peserta kuliah untuk pelaksanaan kuliah manajemen inovasi ini selama 1 semester. Untuk yang pertama-tama ini identitas pengajar saya seperti biasa, ini wajib ada di depan, jadi ya saya masukkan saja ada sedikit update pada foto, tapi yang lainnya insya Allah tetap sama seperti kuliah-kuliah yang lain. Kemudian untuk kontrak kuliah, kehadiran minimal 75%, jadi ada 3 kali absen tanpa izin. Kurang lebih seperti itu. Ada keterlambatan 15 menit, tapi kalau misalkan memang ada keperluan di mana ini saya harus datang terlambat, mohon mengabari terlebih dahulu. Begitu juga kalau misalkan nggak ada kuliah, akan saya kabari sebelumnya. Terima kasih juga Anissa selama ini selalu mengkonfirmasi apakah ada kuliah atau tidak. Selama kuliah sopan santun tentu diutamakan gitu ya. Kalau misalkan memang ada keperluan diskusi dulu dengan penghuni rumah yang lain di belakang, silakan di-mute dahulu. Begitu juga saya. Kemudian nanti kalau misalkan makan dan minum juga silakan, karena saya juga tidak akan tahu gitu ya. Tapi mohon kalau misalkan ada pertanyaan atau ada diskusi, eee, kalau misalkan saya minta Anissa menjawab, ya tolong makannya ditaruh dulu. Ya itu umum lah ya, jangan menjawab sambil mengunyah. Eee, kemudian, kuliah kita pelaksanaannya kita akan menggunakan ini ya, platform blended learning. Anissa udah saya invite, sudah coba masuk ke ini ya, LMS-nya? Belum, Pak. Nanti cobain. Oke. Untuk materi kuliah hari ini sudah saya upload. Nanti kalau misalkan materi rekaman hari ini sudah selesai, link YouTube-nya akan saya taruh di papan pengumuman. Jadi nanti link YouTube-nya seperti biasa saya tidak pernah membagikan kuliah saya secara publik. Jadi biasanya saya bagi linknya untuk playlist per mata kuliah. Nah, nanti untuk mata kuliah ini linknya akan saya kasih di LMS untuk kuliah manajemen inovasi. Ini saya tinggal klik link YouTube-nya, nanti akan muncul playlistnya berupa rekaman-rekaman dari semua kuliah kita gitu ya. Nah, jadi karena kita akan menggunakan LMS teknik elektro ini, semua tugasnya sifatnya akan paperless. Kemudian nanti kalau di absen tolong dari situ juga, nanti akan saya cek di si kadunya bagaimana. Kalau nggak salah ada mekanisme absen juga ya di si kadu, ini saya udah tahu. Halo? Iya, Pak. Ya, di si kadu itu ada absen juga atau gimana? Ada. Jadi kita kayak selfie gitu. Selfie. Nah, kalau di saya belum saya Iya. aktifin, jadi nantilah. Nanti saya cek antara hari ini atau minggu depan deh kita mulai aktif untuk absen lewat Sikadu ya. Tapi sementara seperti LMS teknik elektro pada umumnya, sebelumnya juga mungkin kalau misalkan absen, tolong dicentang aktivitasnya. Bisa dilakukan dengan cara mendownload atau melakukan centang manual tergantung perintahnya seperti apa. Sejauh ini sepertinya download materi dulu lah. Tadi materi hari ini sudah saya upload untuk kontrak kuliah ini dan juga untuk materi pertemuan pertama. Nah, nanti untuk pelaksanaan UTS, UAS, kuis, pengumpulan tugas, itu kita lakukan lewat Moodle ini. Jadi, tidak ada yang dikumpulkan secara manual, dan semua pengumpulan tugas tercatat secara online. Jadi, untuk penilaiannya juga akan saya lakukan secara online lewat LMS Teknik Elektro ini. Baik, sebelum saya lanjutin ke silabus perkuliahan, ada yang ingin disampaikan dulu mungkin terkait yang sebelumnya yang saya sampaikan? Apa udah cukup? Lah ya. Jadi semua kuliah kita laksanakan secara online karena belum ada pemberitahuan juga. Jadi ya hidup online. Nanti kita akan menggunakan kuliah menggunakan Zoom karena saya Microsoft Teams itu harus bergabung dengan sesuatu dan Google Meet kayaknya nggak bisa direkam atau semacamnya. Jadi ya karena saya familiarnya dengan Zoom dan juga bisa direkam yang saya tahu. Jadi ya ini saja kita kuliah pakai Zoom. Nggak ada kesulitan kan ya kalau pakai Zoom? Apa? Oke. Baik, selanjutnya ini adalah silabus perkuliahan tentang materi apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Jadi pada pertemuan pertama kita akan belajar definisi inovasi itu ini hari ini gitu ya. Kemudian kita akan belajar tentang tipe-tipe inovasi apa saja, teori-teori di bidang inovasi, sumber inovasi, proses inovasi, dan juga hak intelektual. Kurang lebih itu adalah materi-materi yang akan kita bahas sebelum UTS. Nanti di pertemuan ke-7 kita lihat apakah perlu ada presentasi sendiri atau kita laksanakan kuis singkat untuk mengulang pelajaran yang sudah diberikan dari pertemuan pertama hingga ke-6. Tujuannya apa? Ada pertemuan ke-7 itu adalah untuk mempersiapkan dalam menghadapi UTS, ujian tengah semester.
Nanti bentuk UTS-nya saya akan berikan dalam bentuk pilihan ganda. Kurang lebih seperti itu. Jadi mari kita optimalkan ininya lah. Kita optimalkan LMS-nya. Nanti akan ada bentuk soal pilihan ganda dan beberapa esai. Nah, setelah UTS selesai, kita akan membahas tentang strategi inovasi ini apa saja, keterkaitan antara inovasi dengan technopreneurship, kemudian bagaimana kita mendapatkan pendanaan, bagaimana kita melakukan pengelolaan terhadap inovasi, kemudian bagaimana kita meningkatkan inovasi. Itu adalah inti materi setelah UTS. Setelah itu kita ada 2 pertemuan spare, ada membahas tentang presentasi atau juga membahas tugas. Kemudian di pertemuan ke-15 ada rangkuman dari pertemuan-pertemuan sebelumnya dan mungkin ada kuis untuk mempersiapkan diri menghadapi UAS. Nanti bentuk UAS-nya juga pilihan ganda dan esai. Seperti itu. Untuk silabus perkuliahan kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditambahkan? Udah sih, Prof. Oke. Cukup ya. Nah, untuk waktu perkuliahan kita lakukan setiap hari Selasa ya, jam 7 sampai jam 9. Aturannya seperti itu. Nanti kalau misalkan lebih cepat lebih baik. Tapi saya akan usahakan untuk menyampaikan materi secara optimal pada setiap pertemuan. Benar ya, 2 SKS kan ya kuliah ini? Iya. Oke, untuk kuliah itu kita laksanakan online menggunakan Zoom meeting. Seperti itu. Untuk waktu perkuliahan ada keluhan, ada yang ingin disesuaikan. Terlalu pagi atau cukup? Udah sih, Pak. Cukup lah ya, nyaman lah ya. Selama ini juga Nisa yang ngingetin saya ada kuliah atau enggak jam 7. Oke, baik, ini untuk distribusi nilai. Jadi untuk UTS itu kurang lebih 35%, targetnya sekitar minggu 8 ya, tanggal 26 April itu kita UTS. Itu wow, tinggal sebulan lagi. Wow. Nah, kemudian untuk UAS-nya ada 45% dilaksanakan di sekitar minggu ke-16, itu tanggal 21 Juni 2020. Untuk tugas, kuis, dan pekerjaan rumah itu kurang lebih akan saya berikan porsi sebanyak 20%. Oke, untuk materi perkuliahan bisa di-download di LMS. Insya Allah saya update setiap minggu. Begitu juga untuk rekaman perkuliahan yang kita lakukan ini. Terus untuk setiap pertemuannya akan saya upload ke YouTube. Biasanya setiap kali selesai recording, saya upload gitu ya. Untuk buku referensinya ada 3 ini. Kebetulan saya belum ada salinannya, nanti kalau sudah ada akan saya bagikan. Bisa dilihat judul-judulnya. Yang pertama adalah Exploring Innovation Second Edition. Ini buku tahun 2010, ditulis oleh David Smith. Kemudian ada Managing Innovation, Integrating Technological Market and Organizational Change. Itu buku tahun 2009, ditulis oleh Joe Tidd dan John Besant. Kemudian buku ketiga adalah Innovation as Strategic Reflexing. Itu buku tahun 2002, ditulis oleh John Sanbo dan Lars Fugisan. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah 3 buku utama yang menjadi referensi kita. Nanti mungkin ada beberapa buku yang lain akan saya sampaikan di beberapa pertemuan selanjutnya. Nah, untuk tujuan perkuliahan kita, selama 1 semester ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep inovasi dan pentingnya inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu saja, yang tidak kalah pentingnya adalah pentingnya inovasi dalam bidang technopreneurship. Karena kita adalah Islamic Technopreneurship University, dan yang namanya technopreneurship itu pasti mengandalkan inovasi untuk selalu maju dalam persaingan dengan pesaing-pesaing lain di pasar seperti itu ya. Kalau tidak ada inovasi, maka perusahaan startup terutama atau technopreneur itu sangat susah untuk survive. Nah, kemudian mahasiswa mampu menggunakan strategi dan pengelolaan inovasi sebagai produk penelitian maupun bisnis. Nah, jadi kita akan belajar tentang strategi inovasi, pengelolaan inovasi. Itu tidak hanya materi asal tahu saja, tapi harapan kita bersama, agar apa yang kita pelajari di kelas ini, itu bisa digunakan untuk menghasilkan suatu produk penelitian atau membangun suatu bisnis yang baru. Seperti yang Nisa ketahui, di dunia ini sangat banyak sekali perusahaan sukses yang dikembangkan di atas inovasi-inovasi. Nanti kita bisa bicara tentang itu lebih lanjut. Oke, kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mendayagunakan inovasi sebagai kunci utama dalam memimpin persaingan usaha. Apa itu inovasi? Kita harus berinovasi di bidang apa? Bagaimana strategi inovasi kita? Dalam jangka panjangnya bagaimana? Faktor-faktor lain apa saja yang perlu diperhatikan agar inovasi kita bisa menjadi kelebihan kita untuk bersaing. Nah, itu juga insya Allah yang akan kita pelajari selama perkuliahan. Kira-kira ada tujuan yang lain mungkin? Ada pertanyaan dari apa yang sudah saya sampaikan terkait tujuan perkuliahan atau mungkin ada yang kurang? Ada harapan lain dari Anissa untuk kuliah ini mungkin?
Udah sih Pak, kurang lebihnya Kenapa sama begitu? kayak gitu. Nah, oke lah. Sekarang saya ingin tanya dulu lah, apa pengertian Anissa tentang inovasi? Apa yang Anissa ketahui tentang inovasi? Eh, kalau yang saya pahami gitu ya Hmm, selama ini mengenai inovasi itu lebih ke apa ya? Yang pertama memperbarui yang sudah ada, kemudian nice. melahirkan hal sesuatu yang baru gitu Pak. Oke, it's good. Ya, memang itu dasarnya inovasi ya. Hasil inovasi apa saja yang Anissa nikmati hari ini contohnya? Um, Laptop, handphone, Hmm, terus laptop, apa handphone, lagi ya? Terus aplikasi-aplikasi kayak gitu mungkin aplikasi yang apa aja? biasanya kita harus offline Hah? datang ke tempat Ya kayak contohnya bayar Zoom ini lah listrik. ya, ini juga inovasi lah ya. No? Ya contohnya Zoom ini juga kita menikmati inovasi lah ya sebenarnya. Video conference Ya, call, seperti itu. Ya, oke, itu memang semuanya hasil inovasi ya. Hampir semua hal yang kita nikmati sekarang itu adalah hasil inovasi gitu. ya, Eh, Kecuali meja kursi mungkin ya itu udah ada dari zaman prasejarah, tapi itu pun tetap istilahnya ada suatu perbaikan gitu. Mungkin kalau kita ngeliat kursi zaman batu dengan kursi zaman sekarang beda gitu. Kita duduk di kursi zaman batu sakit pantat mungkin setelah berapa lama. Beda dengan kursi yang kita dudukin sekarang. Begitu juga dengan laptop gitu ya. 20 tahun yang lalu laptop yang saya pakai itu sangat berbeda dengan laptop yang sekarang kita pakai. Ada fiturnya apa saja, kecepatannya bagaimana, kemudian bisa dipakai ngapain aja, aplikasinya isinya apa saja. Itu semua adalah hasil inovasi. Seperti yang Anissa sampaikan tadi, semua peningkatan kualitas, baik itu dari produk ataupun layanan, itu adalah suatu bentuk inovasi. Salah satunya seperti itu. Inovasi selain meningkatkan kualitas produk yang sudah ada, menambahkan value atau nilai, bisa juga berupa suatu produk yang benar-benar baru yang belum pernah ada sebelumnya gitu. Oke. Jadi kurang lebih memang benar seperti itulah pengertian inovasi. Untuk nilai akhir kita kejar nilai A lah ya, semuanya di atas 80 insya Allah bisa tercapai. Selama ini selalu seperti itu, yang lainnya tidak usah dibahas, tapi intinya kita kejar nilai A saja. Ini kuliah yang mudah insya Allah dan tidak terlalu melibatkan banyak penilaian. Sifat kuliahnya adalah pembicaraan diskusi filosofis dan pemahaman terkait konsep-konsep serta implementasinya di dunia nyata. Jadi memang fokus untuk kuliah di tingkat 3 dan tingkat 4 adalah kuliah yang memberikan pengalaman praktis dan juga ini ya pengetahuan dari konsep-konsep yang berlaku di dunia nyata seperti itu untuk mempersiapkan Anissa, mempersiapkan mahasiswa di tingkat akhir untuk memasuki dunia kerja secara nyata. Oke, ada pertanyaan sampai saat ini? tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita lanjutkan kuliahnya dengan materi kuliah kita pertama. Jadi materi kuliah kita pertama, kita akan membahas terkait definisi dari inovasi itu sendiri. Nah, sebenarnya inovasi itu apa? Kemudian jenis-jenis inovasi itu apa? Apa yang membuat kita berinovasi? Bagaimana kita berinovasi? Itu secara singkat akan saya jelaskan pada pertemuan pertama ini. Nah, layarnya tampak ya? Udah muncul full screen? Ya Pak. Baik. Jadi, yang sudah dibahas tadi barusan, yang sudah kita bahas bersama, yang disebut inovasi itu adalah suatu proses sebenarnya. Jadi inovasi itu bukan suatu hasil akhir. Yang disebut inovasi itu adalah suatu proses yang memberikan hasil dari kegiatan penciptaan atau penemuan sesuatu hal yang sifatnya baru dan memiliki value atau nilai tertentu. Inovasi itu prosesnya panjang, dari awal sampai akhir. Itu ada identifikasi peluang, ideasi atau penemuan, pengembangan, prototyping, produksi, pemasaran, dan penjualan. Anissa sudah familiar dengan urutan ini? Ya Pak, udah. Itu dari mana? Pernah dengarnya dari mana? Oh ya sih, saya melihat kalau apa namanya perusahaan-perusahaan ngeluarin produk baru biasanya makanan gitu kan, terus mereka Uh-uh. uji cobanya ke sekolah-sekolah. Oke, Kan it's waktu good. dulu waktu sekolah tuh suka kayak gitu Pak, jadi mereka tuh datang ke sekolah kita terus Mm-mm. ya memperkenalkan produknya itu, Mm-mm. terus beberapa bulan kemudian biasanya produk jadinya tuh udah ada aja gitu di kantin. Mantap lah, emang benar seperti itu ya. Nah, itu kalau di Iya, lapangan memang selalu seperti itu gitu.
Apa yang kira-kira akan membuat produk kita lebih baik daripada yang lain. Itu kita perlu identifikasi peluang, kita perlu survei pasar dulu. Saya rasa dasar-dasar dari langkah-langkah ini sudah dijalani Anissa waktu menjalankan kuliah teknopreneur. Iya. Nah, kan ya, ada identifikasi peluang, survei pasar, kemudian ini ya, melihat kesempatan. Habis itu kita ideasi, ada value proposition, ada business model, atau kita mengembangkan suatu hal yang baru. Habis itu kita lakukan pengembangannya sampai jadi prototyping, itu tadi yang Anissa bilang. Ada menyebarkan jenis apa contoh makanan baru untuk dilihat apakah sukses atau enggak sebelum kita taruh di kantin sekolah gitu ya. Kemudian kalau misalkan memang sudah terbukti bahwa ini menguntungkan dan konsepnya bisa diadopsi atau diproduksi, maka kita lakukan produksi dalam jumlah besar. Kalau sudah diproduksi, maka ada tindakan pemasaran dan penjualan. Nah, inovasi itu melibatkan 6 proses utama ini yang sudah kita familiarisasikan di kuliah teknopreneur di tingkat 1. Jadi kita mengulang konsep yang sudah kita pernah bahas dahulu. Kalau misalkan kita bicara entrepreneurship atau technopreneurship, kita tambahkan tahapan terakhir ya, ini komersialisasi. Apa itu komersialisasi? Di penjualan. Nah, jadi bukan cuma penjualan gitu ya. Kalau misalkan kita bicara inovasi, kadang-kadang kita Produksi jual massal. putus itu juga selesai gitu. Uang masih ke kita, tapi sekali masuk itu sudah jual. Nah, tapi kalau komersialisasi itu adalah bagaimana caranya kita meningkatkan keuntungan kita dengan memproduksi hasil inovasi kita sebanyak-banyaknya agar bisa menjangkau pasar dengan lebih baik. Intinya di komersialisasi itu adalah untuk meningkatkan keuntungan, sebenarnya seperti itu. Nah, apa yang Anissa lakukan sekarang sebagai mahasiswa tingkat 4 untuk melakukan tugas akhir itu ada di sini. Ada di bagian pengembangan dan prototyping. Anggapanlah untuk identifikasi peluang dan juga ideasi itu sudah dilakukan oleh dosen pembimbing Anissa. Sehingga Anissa tinggal melakukan pengembangan dan prototyping. Penelitian kita itu ada di sini, pengembangan dan prototyping. Nanti, misalkan suatu hari Anissa bekerja sebagai suatu peneliti atau bagian R&D, bagian penelitian dan pengembangan di suatu perusahaan, Anissa harus melaksanakan proses ini dari awal. Dilihat kondisi sekarang bagaimana, apa yang bisa kita tawarkan, ayo kita coba kembangkan sesuatu, bisa nggak alatnya jadi, kemudian kita produksi besar gimana, atau kalau sudah jadi ya sudah, ayo kita jual. Nah, jadi kalau misalkan yang Anissa lakukan sekarang di tugas akhir, itu adalah bagian kecil dari proses inovasi. Karena target Anissa adalah untuk melakukan pengembangan. Kemarin Anissa juga sudah melakukan ideasi atau penemuan ya, kita bahas apa yang mau kita kembangkan untuk tugas akhir Anissa. Kemudian sekarang Anissa masuk tahap pengembangan, nanti untuk alatnya dijadikan prototyping. Nah, penelitian yang kita lakukan di tingkat akademisi itu mencakup 3 langkah dari proses utama untuk inovasi ini. Apakah nanti hasil penelitian Anissa bisa diproduksi secara massal? Bisa. Tergantung. Nanti kita lihat dulu bagaimana kesulitannya dan kebutuhan pasarnya. Apa yang bisa kita lakukan dengan hasil penelitian Anissa? Apakah bisa kita lengkapi? Apakah bisa kita bungkus dengan lebih rapi? Kemudian kita mau kasih harga berapa? Itu akan membuat istilahnya hasil inovasi yang sudah dilakukan Anissa memiliki satu daur hidup dari proses inovasi yang lengkap. Karena dari awal sampai akhir semua langkah-langkahnya sudah dilengkapi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk pengertian inovasi? Ada yang Ada mau Pak, udah cukup. cukup jelas? Baik, Ya. untuk definisi inovasi secara lebih lengkap, yang kita sebut inovasi adalah invensi ditambah dengan eksploitasi. Apa itu invensi? Apa itu invensi, Anissa? Nggak tahu. Kalau dengar. Apa bedanya inovasi dan invensi ya? Ya, inovasi sih pengertiannya ada di bawah ini gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Apa itu invensi, Anissa? Oke. Nggak Apa tahu Pak. invensi? Invensi itu bahasa Inggrisnya invention. Invention itu penemuan. Penemuan. Nah, Oh iya. penemuan. Kira-kira apa saja yang bisa kita temukan, Sa? Apa contoh penemuan gitu? Apa contoh penemuan? Penemuan. Ya, yang paling gampang aja, yang paling kita nikmati setiap hari. Semuanya itu pasti dasarnya penemuan gitu. Semua itu pasti dasarnya penemuan. Iya. Listrik. Oke, itu adalah invensi menemukan arus listrik ya, AC atau DC, bagus sekali. Iya.
Kemudian dieksploitasi oleh Thomas Alva Edison jadi perusahaan listrik, General Electric jadi inovasi, mengalirkan listrik ke rumah-rumah. Oke, bagus. Yang lain lagi, contoh apa? Invensi. Si telepon genggam. Bagus sekali. Telepon genggam itu banyak sekali invensinya. Apa saja di situ misalkan? Iya, kalau dulu kan itu kayaknya tahun 90-an tuh masih zamannya pager ya kalau nggak salah. Ya, pager Yang benar. cuma bisa ngirim pesan gitu. Kirim pesan harus pakai operator, benar sekali. Iya, terus kan datang ke 2000-an awal kan bisa nelfon. Bisa nelpon. Terus 2010-an kan mulai Android kan mulai ada. Bagus sekali. Android itu apa saja invensi-invensinya? Android itu internetnya cepat. Terus Oke. banyak. Kenapa internetnya cepat? Karena dia pakai Karena jaringan. jaringan. Jaringan Ya, komunikasi itu juga invensi. 3G, 4G, habis ini 5G, itu selalu invensi. Apakah semua penelitian 4G itu dipakai? Itu tidak gitu ya. Yang kita pakai sekarang apa? LTE. iya. Nah, zaman itu selain LTE itu kalau saya nggak salah ada yang namanya WiMAX. WiMAX itu 4G juga sebenarnya, tapi dia nggak bisa bersaing. Sama seperti dulu. Gitu. Dulu itu ada yang namanya CDMA. Pernah dengar nggak? Iya, Ya, itu saingannya GSM. GSM. Ya, itu contoh invensi gitu. Dua-duanya bisa dieksploitasi, benar jadi inovasi. Tapi mana yang sukses? Ya, GSM gitu. Karena CDMA tidak bisa bersaing. Karena memang secara kelebihan mereka nggak praktis gitu ya. CDMA itu kayak telepon rumah aja tapi bisa dibawa kemana-mana. Tapi nomornya repot gitu ya, jaringannya juga nggak bagus, akhirnya nggak dilanjutkan. Apa banyak invensi lain yang nggak terpakai? Banyak. Banyak sekali hasil-hasil penelitian kita di kampus-kampus itu yang tidak bisa dieksploitasi. Yang pertama karena memang kebutuhan pasarnya rendah gitu ya. Jadi kita hanya meneliti karena kita ingin tahu gitu, tapi kita sebenarnya untuk penelitian pasarnya kurang baik gitu. Pasarnya apa? Masyarakat itu butuh hasil penelitian kita nggak sih? Butuh hasil invensi kita nggak sih? Nah itu yang mungkin kurang dikerjakan dengan baik sehingga setelah invensi itu jadi, maka produk hasil invensi itu tidak bisa dieksploitasi secara optimal. Itu tidak bisa disebut inovasi. Terus apa itu yang bisa kita sebut inovasi? Inovasi itu adalah cara baru dalam melakukan sesuatu yang kemudian kita komersialisasikan. Misalkan apa? Layar handphone, layar laptop. Sama seperti yang Anissa bilang lah ya, 20 tahun yang lalu layar masih hitam putih gitu handphone saya. Sekarang kita udah sentuh-sentuhan aja langsung di layar. Dulu kita pakai keyboard, sekarang kita pakai Ya, layar sentuh langsung. Dengan adanya invensi layar sentuh itu mematikan BlackBerry waktu itu yang rame karena bisa chatting dengan cepat karena keyboardnya full gitu, QWERTY. QWERTY ya, keyboardnya full keyboard di handphone. Nah, itu telat mengadopsi inovasi, itu bisa menentukan hidup mati suatu institusi. Telat mengadopsi layar sentuh, mematikan BlackBerry. Itu sudah legendaris sekali itu. Android itu menang lawan BlackBerry, disalib di tikungan karena layar sentuh. BlackBerry ngira bahwa orang-orang bakal tetap seneng keyboard yang bisa dipencet gitu ya, bakal tetap terasa fisiknya gitu. Ternyata enggak, mereka salah di situ. Mereka salah mengadopsi teknologi layar sentuh, mereka telat berinovasi, sehingga secara institusi mereka mengalami kesalahan strategi yang menyebabkan kegagalan bisnis. Itulah seberapa besarnya keputusan untuk mengadopsi teknologi, mengadopsi suatu inovasi, itu bisa menentukan hidup matinya suatu perusahaan. Banyak sekali perusahaan yang salah ini ya, salah strategi itu, salah inovasi. Telat inovasi, telat mengadopsi itu banyak yang seperti itu. Nokia misalkan. Nokia itu salah dalam mengadopsi apa? Ada yang tahu nggak? Bisa tahu nggak? Waktu saya masih muda, Nokia itu produsen HP nomor 1 di dunia gitu ya, semuanya pakai Nokia gitu. Produknya juga banyak banget. iya, iya. Kira-kira tahu nggak Nokia itu salah langkah di mana? Betul ya, Pak. Nokia itu salah langkahnya di dalam mengadopsi operating system. Jadi waktu ya memang semua itu persaingan, pasti semua itu persaingan dan kadang-kadang ada yang namanya resiko. Untung-untungan juga kita milih langkah ya dalam mengadopsi suatu inovasi. Pemicunya sama, Android.
ketika yang namanya OS Android itu mulai naik, Nokia itu mengembangkan operating system sendiri yang namanya Symbian. Itu salah langkah pertama. Salah langkah yang kedua, masih gengsi aja mereka nggak mau ngadopsi Android. Akhirnya mereka adopsi Windows Phone. Gagal pula Windows Phone. Akhirnya tenggelamlah Nokia. Sekarang Nokia mulai naik lagi dengan menggunakan Android. Itu juga masih belum sebanyak dulu gitu ya orang-orang yang menggunakan Nokia. Sekarang pasar Android itu sudah terlalu ramai gitu ya. Paling banyak yang menguasai sekarang HP Cina karena kualitasnya ya lumayan bisa mendekati HP Korea, tapi harganya ya harga Cina gitu murah. Ya begitulah yang disebut persaingan dengan ditunjang oleh inovasi. Memilih inovasi apa yang akan kita adopsi itu biasanya bisa menentukan hidup mati perusahaan kita. Nah, tidak selalu inovasi itu merupakan upgrade pada bentuk produk maupun layanan yang kita berikan kepada customer atau consumer. Kalau dari tadi kita ngomongin masalah LG, LG 4TE, kemudian ada inilah ya, 4G LTE ya, ada 4G LTE, kemudian kita ngomongin juga masalah layar sentuh, ada keyboard, ada operating system. Itu semua adalah produk yang dinikmati oleh consumer kita. Tapi tidak semua inovasi itu melibatkan produk. Kadang-kadang bagaimana kita menjalankan bisnis kita, bagaimana cara kita mendapatkan uang, itu juga termasuk inovasi. Nanti akan kita bahas beberapa contohnya setelah ini. Oke, tentang definisi ada yang mau dibahas, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan? Udah. Baik. Nah, sekarang kalau gitu apa itu sebenarnya inovasi gitu ya? Nah, kalau misalkan kita bicara inovasi, dewasa ini itu adalah melibatkan kapasitas untuk beradaptasi secara cepat dengan cara mengadopsi inovasi-inovasi baru. Dan inovasi-inovasi baru itu bisa berupa produk, proses, dalam bentuk strategi perusahaan, dalam bentuk susunan organisasi, dan yang lain-lain. Apa contohnya inovasi baru dalam proses? Kira-kira Anissa ngerti nggak? Ada bayangan nggak? Sederhana aja, kasih contoh, kasih gambaran. Prosesnya Pak. Ya. Proses tuh contohnya termasuk layanan gitu nggak Pak? Kalau layanan termasuk produk. Kalau proses itu adalah bagaimana cara kita menyampaikan produk kita ke customer. Nggak tahu deh kalau yang proses. Saya ingatnya Oke. yang tradisional. Anissa jualan di Tokopedia nggak? Enggak. Saya jualan. Punya tokonya tapi nggak ada apa-apa. Oh gitu, ayo coba diisi. Iseng-iseng aja jual barang bekas itu. Nah, jadi ada salah satu proses yang menyebabkan berjualan lewat Tokopedia itu jadi lebih nyaman. Ini contohnya aja ya. Yaitu apa? Yaitu adalah fitur ini. Salah satunya adalah fitur free shipping buat buat penjual. Sebelumnya saya juga sempat ngerasain gitu ya. Kalau misalkan ada pesanan masuk ke Tokopedia ke toko kita, maka kita harus bawa barangnya ke ekspedisi. Kemudian kita bayar di counternya. Kalau yang sekarang, semua pembayaran itu dilakukan di Tokopedia-nya. Nanti pembayaran untuk paket kita itu sudah otomatis langsung dibayar oleh Tokopedia ke JNE Pusat. Ada integrasi di situ, ada percepatan proses. Jadi saya cuma perlu datang, bawa paket, paketnya ditulisin tracking number-nya, datang, taruh barang, pulang, udah selesai. Jadi secara penjual, itu lebih nyaman, lebih cepat juga. Dan bagi pembeli, semuanya tercatat. Barang ini udah sampai mana, dari ujung ke ujung itu mereka nggak perlu cek satu-satu. Zaman dulu, zaman Kaskus gitu ya, atau kita masih beli barang di Instagram atau Facebook, kita masih harus cek manual ke jne.co.id, tracking barang kita sampai mana, dan lain-lain. Sekarang kalau kita ngecek belanjaan di Tokopedia udah sampai mana, tinggal klik lacak aja. Dan itu 5 tahun yang lalu belum ada loh. Itu termasuk inovasi dalam proses. Bagaimana caranya kita meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi customer kita untuk mendapatkan layanan kita. Semakin cepat juga gitu, nggak ada delay. Waktu Tokopedia pertama kali berdiri, kita harus foto struk transfer. Kita ke ATM, kita transfer,
Habis itu bukti transfernya kita foto gitu ya. Kemudian nanti di sana ada yang verifikasi secara manual. Kalau sekarang sudah terintegrasi. Kita transfer uang di ATM atau pakai e-banking, langsung masuk. Sudah terdaftar, sudah terverifikasi. Nah, itu termasuk inovasi dalam proses. Itu yang membuat istilahnya kita semakin nyaman menggunakan produk dari Tokopedia. Atau mungkin e-commerce yang lain juga seperti itu ya. Kebetulan saya pakai Tokopedia aja gitu. Kalau mungkin ibu-ibu pakainya Lazada, Shopee, ya saya enggak. Saya tahunya Tokopedia. Tapi itu adalah contoh inovasi. Nah, kadang-kadang hal seperti ini sebagai customer kita itu nggak aware gitu. Karena kita tinggal pakai aja. Kemudian kita tahunya tambah enak. Nah, tapi agar perusahaan itu bisa sampai mendapatkan inovasi proses, itu biasanya panjang prosesnya. Dilihat dulu pain points-nya dari customer kita ada di mana. Mereka itu bete-nya kalau disuruh ngapain. Kalau dulu mungkin saya bete kalau setiap kali habis transfer harus foto stroke, terus nunggu agak lama gitu baru diverifikasi. Lama banget. Nah, dengan adanya integrasi masing-masing titik transaksional gitu ya di Tokopedia, dari ekspedisinya, kemudian dari transfer banknya, kemudian nanti kalau udah sampai kita tinggal konfirmasi karena mereka juga sudah integrasi ke sistem pengantaran ekspedisinya. Itu nyaman sekali gitu. Meningkatkan kenyamanan itu inovasi juga. Itu kalau untuk proses. Kalau untuk produk kita tahu lah ya, bikin produk yang lebih baik, ada fitur-fitur tambahan, kemudian lihat pesaing kita bisa ngapain aja, terus kita lihat kita bisa ngikutin atau bahkan ngelebihin atau enggak, ya hal-hal seperti itu yang perlu kita lihat. Nah, kalau untuk strategi itu termasuk bagaimana kita masuk ke pasar, produk apa yang akan kita jual dalam beberapa tahun ke depan, bagaimana kita bersaing, mau gimana kita marketingnya, dari produk-produk yang sudah kita punya, itu mau kita apain lagi gitu ya. Bisa nggak kita dapat produk lain dari produk yang sudah kita kembangkan, itu strategi. Kalau di organisasi itu misalkan, kalau dulu Anissa waktu KP, koordinasinya kayak gimana? Seminggu sekali setiap hari atau gimana? Seminggu sekali sih Pak, terus Hah? ya karena pandemi gini kan, jadi kalau misalkan ada pertemuan yang mendadak ya udah pakai video conference gitu. Ya, itu benar. Nah, itu akhirnya kita juga harus berinovasi ya. Kalau misalkan kondisi kita pandemi seperti ini, kita harus beradaptasi dalam melakukan proses pelaporan pekerjaan, dalam melakukan koordinasi, dalam frekuensinya gimana, bagaimana kita bisa menggantikan efektivitas pemberian petunjuk atau arahan kepada anak buah, tapi tanpa ketemu langsung. Nah, itu semuanya juga inovasi. Termasuk jam kerja. Kalau di tempat kerja saya yang lain, jangan bilang-bilang. Di kantor yang lain pada umumnya, karena pemberlakuan WFH ini, work from home ini, itu menyebabkan yang namanya atasan atau bagian SDM itu tidak bisa memantau selama jam kerja yang biasanya jam berapa? Jam 9 sampai jam 5 sore lah ya, anggaplah seperti itu. Nggak bisa dipantau. Benar atau enggak ini? Yang namanya karyawan itu selalu di depan laptop, kerja seperti seharusnya. Gimana hasilnya? Nggak bisa. Yang namanya perusahaan itu harus berinovasi. Pada akhirnya, salah satu inovasinya apa? Jam kerjanya fleksibel, tapi delivery-nya tetap harus dibuat. Kalau nggak gitu, ya nggak jalan juga perusahaan gitu, nggak ada mekanisme kendali. Kalau untuk perusahaan lain yang lebih besar, ada bergiliran. Bergiliran apa? Ada yang masuk, ada yang di rumah gantian. Untuk tetap menjaga produktivitas, tapi juga tetap menjaga keamanan, terutama di masa pandemi seperti ini. Nah, itu inovasi. Itu inovasi di bidang HR gitu ya, di bidang human resources. Jadi yang namanya inovasi tidak hanya terbatas pada produk yang di-deliver, yang dikirimkan, yang disampaikan ke customer, tapi juga mencakup bagaimana perusahaan itu berjalan. Oke, itulah bagaimana inovasi tapi di era modern sekarang ini. Jadi kalau misalkan dulu kita hanya prosesnya pada produk atau proses, fokus dari inovasi itu di produk atau di proses, di zaman sekarang ini termasuk kita membuat bisnis model yang baru. Bagaimana perusahaan memberikan value dan mendapatkan keuntungan. Mau memperluas bisnis kah? Mau mengakuisisi saingan kah? Mau merubah cara kita dapat uang kah? Nah, itu ada di inovasi bisnis model.
Nah, salah satu inovasi bisnis model yang paling terkenal apa? Anissa tahu nggak? Yang paling besar gitu, yang paling Anissa tahu mungkin. Bisnis model yang kayak SWOT gitu. SWOT bukan. Kalau SWOT itu jenis analisis gitu ya. Kalau misalkan kita ingin ngebahas contoh inovasi di bisnis model, mungkin bagusnya kita kasih contoh perusahaan gitu. Dia bisa Kalau berinovasi apa? bisnis model kanvas. Ya, mengacunya ke bisnis model kanvas. Memang biar kita bisa menjawab pertanyaan ini kita harus familiar dulu sih sama apa? Sama ininya apa? Sama bisnis model perusahaannya itu seperti apa. Oke. Kira-kira Anissa bisa ngasih bayangan nggak? Contoh perusahaan yang beralih bisnis model dan jadi sukses. Oke. Salah satu contohnya gini, Sa. Tahu Apple nggak? Iya. Apple itu terkenalnya jual apa? Handphone, laptop. Oke. Oke, itu benar. Handphone, laptop itu yang bikin mereka terkenal sekarang. Handphone, laptopnya mahal-mahal gitu ya. Tapi kira-kira apa yang membuat mereka survive atau bahkan bisa menguasai pasar di sekitar awal tahun 2000? Nggak tahu tuh. iTunes, Sa. Mereka jual lagu receh. Bisa ngeteng, bisa beli album. Mereka melakukan inovasi pada pasar musik digital. Jadi mereka tidak hanya menjual produk yang berupa iPod, tapi mereka juga menjual layanan beli lagu legal pakai platform digital. Namanya iTunes. Itu bisnis model baru buat Apple. Seperti yang Anissa bilang sebelumnya, Apple itu nggak tahu mereka jual handphone apa nggak. Kayaknya jual handphone tapi gagal. Yang pasti mereka jual komputer gede-gede. Setelah ada si Steve Jobs, jadi inovasi yang dia lakukan yang pertama adalah miniaturisasi dari produk-produk yang dijual. iPod kecil-kecil, hard disk jadi kecil-kecil. Lagu-lagu banyak bisa dimasukin ke iPod. Selain menjual alat buat nyimpan lagunya, mereka juga jual lagunya. Oh, itu inovasi banget. Itu revolusioner sekali. Itu yang membuat Apple sekarang ada di mana dia berada gitu ya. Itulah yang membuat Steve Jobs itu salah satu inovator terbesar abad 21. Gitu. Karena dia visioner, karena dia punya gambaran apa aja yang bisa kita jual nih. Bukan cuma produk, tapi juga layanan. Dan yang pasti ada value. Bisa mengurangi rasa berdosa gitu ya, download MP3 bajakan. Karena kita bisa beli lagu. Lagu yang legal, kualitasnya tinggi, dan bisa dipindah-pindahkan antar platform selama itu masih punya kita. Bisa dipindahkan ke iPod kita, bisa dipindahkan ke iPhone kita, karena disimpannya secara digital. Wah, itu revolusi baru. Sebelumnya kita cuma dengerin lagu MP3 ecek-ecek, setelah ada iTunes yang menjual belikan lagu legal dengan bitrate yang tinggi, yang kita dengar itu enak banget gitu ya. Ya, membuat orang-orang jadi pindah berbondong-bondong ke iTunes semua. Seperti itu. Itu contoh salah satu inovasi dari bisnis model. Value-nya berubah. Tidak hanya memberikan produk, tapi juga memberikan layanan. Keuntungannya juga berubah. Gitu. Tidak hanya mendapatkan keuntungan dari jual HP mahal-mahal, tapi juga dari jual lagu receh-receh. Kenapa? Karena yang receh itu biasanya orang tuh jadi lebih nggak sadar gitu ya ngeluarin duitnya. Lagunya 2.000, belilah satu. Tapi kalau yang beli lagunya berapa? Penduduk dunia 7 miliar gitu ya, anggaplah 7 juta orang gitu beli lagu satu. Gitu. 7 juta kali 2.000, main juga 14 miliar gitu ya dari satu lagu doang gitu. Itulah cara kita berinovasi. Oke. Nah, karena itu kita bisa bilang bahwa inovasi di dalam bisnis itu dihasilkan oleh kombinasi baru yang dilakukan oleh seorang teknopreneur. Kombinasi. Menghasilkan produk baru, proses baru, terbukanya pasar baru, cara baru mengorganisasi bisnis, dan sumber suplai baru. Semua ini bisa dicentang lewat iPod dan iTunes tadi. Produk barunya apa? iPod. Ada iPhone juga. Tapi iPod lah, awal-awal dulu belum ada iPhone. iPod.
Proses baru, jualan lagu lewat iTunes. Terbukanya pasar baru, banyak dong ternyata yang mau beli lagu receh-receh. Cara baru mengorganisasi bisnis. Nah, tidak hanya mengelola hardware untuk iPod-nya, tapi juga mengelola jual beli lagu, hak cipta dengan pemilik lagu. Musisi indie juga bisa jadi jualan lagu di iTunes. Sumber supply baru, tidak hanya mengandalkan label besar, tapi juga tadi, misalkan musisi indie. Nah, Anissa bikin lagu, jualan lagu di iTunes, dipromosin lewat YouTube, orang beli lagunya lewat iTunes. Supply baru. Nah, ini adalah contoh inovasi dalam bisnis yang sukses. Kombinasi-kombinasi dari bisa 2 atau lebih atau bahkan semuanya dari komponen-komponen yang disebutkan di bawah ini. Produk baru, proses baru, terbukanya pasar baru, cara baru mengorganisasi bisnis dan sumber supply baru. iTunes membuka pasar baru sekali gitu ya. Selama ini kita beli kaset, beli CD, itu harus lengkap satu album. Harganya berapa? 35.000 satu kaset. Satu kaset 20.000, satu CD 35 sampai 50. Orang-orang yang mau cuman suka 1-2 lagu, nggak pengen beli satu album, jadi terpaksa harus beli satu kaset gitu kan. Kalau beli iTunes, dengan iTunes bisa ngereceh kita, bisa beli ketengan gitu satu-satu. Ternyata banyak orang yang mau kayak gitu ya. Nah, itulah bagaimana mereka berinovasi. Dan itulah yang membuat Apple termasuk salah satu perusahaan yang paling banyak berinovasi abad 21 kemarin. Sekarang atau kemarin? Sekarang. Ya. Nah, ya meskipun memang sekarang sudah banyak pesaingnya juga, tapi ya itu salah satu tindakan inovasi monumental yang dilakukan Apple. Kalau nggak ada Steve Jobs ya mungkin nggak segitu suksesnya juga. Segitu besarnya lah peranan seorang inovator di dalam keberlangsungan suatu perusahaan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan mungkin, ada yang mau disampaikan. Ada nih Pak. Gimana? Jadi kan Silakan. kalau misalkan di apa namanya di dunia makanan gitu ya, makanan Iya. minuman, kan kita sering menemukan dua hal inovasi atau modifikasi ya. Ya, itu Ya, antara gimana itu? itu. Jadi yang satu mungkin merubah packagingnya, Iya. yang satu lagi merubah apa ya kayak nambah varian rasa lah atau mungkin dicampur-campur gitu. Nah, kemarin saya teringat waktu ngobrol sama Fikri itu, katanya kan dia sempat ngobrol sama siapa sih? Pokoknya pemilik perusahaan tempat dia magang kemarin bahwa katanya kalau saya jadi investor lebih baik apa namanya dia lebih tertarik untuk menginvestasikan uangnya di perusahaan, bukan di perusahaan, di orang-orang yang dia tuh dapat apa ya kayak merubah packagingnya gitu dibanding sekedar isinya doang gitu. Tapi kalau saya menanggapi itu kan sebagai konsumen, ya kadang kita lebih milih yang isinya baru ya daripada misalkan bayar mahal-mahal cuma buat bungkus bagus doang gitu kan. Iya benar. Memang benar. Jadi ya gitu pertanyaannya, bukan pertanyaan sih, diskusi aja nih gitu. Jadi kalau menurut Bapak lebih baik yang mana gitu? Lebih baik yang packagingnya baru tapi isinya sama aja atau yang packagingnya ya umum tapi si isinya beda gitu? Nah, itu adalah suatu pertanyaan yang bisa dijawab sesuai dengan kondisi sekarang perusahaannya berada di mana. Kita tidak bisa membatasi perusahaan yang kita tidak bisa bilang bahwa perusahaan yang ganti-ganti bungkus doang itu yang selalu sukses atau perusahaan yang bisa menambah variasi rasa itu sukses. Karena dua-duanya itu termasuk di dalam strategi perusahaan. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang bisa mengimbangi kapan dia harus ganti bungkus, kapan dia harus nambah rasa. Itu yang saya rasakan sendiri di perusahaan tempat saya bekerja sekarang. Yang semoga tidak didengar siapapun dari UMB. Nah, kalau misalkan kita di suatu, anggaplah di bisnis makanan dan minuman ya, ada suatu produk yang enak banget tapi bungkusnya kurang menarik. Ya mungkin itu tidak akan membuat orang penasaran untuk membeli. Tidak akan membuat orang ngerasa, ih dari bungkusnya kayaknya asik banget gini nih. Begitu juga dengan perusahaan yang bagus bungkusnya doang tapi rasanya nggak enak.
orang bakal cuman beli sekali. Habis itu tidak ada returning buyer. Karena orang ngerasa bungkusnya doang ini yang asik, rasanya kagak. Gitu kan ya. Nah, jadi kita harus melihat dulu yang bagus itu dua-duanya memang. Rasanya enak, bungkusnya bagus. Kalau bungkusnya itu bisa bagus, berarti dia bisa menyesuaikan selera pasar itu suka bungkus yang kayak gimana. Sedangkan kalau rasanya enak, dia bisa membaca selera pasar juga gitu. Rasa yang enak menurut pasar itu yang kayak gimana. Itu dua-duanya effort. Kalau kita hanya memilih salah satu, nggak bisa. Ada kalanya produk kita udah bagus nih. Produk kita udah bagus banget, tapi bungkusnya kurang. Ya bungkusnya harus dibagusin. Kita kadang-kadang harus ngebungkus satu produk dengan beberapa bungkus yang berbeda agar produk itu bisa diterima pasar. Itu untuk industri manapun. Kayak misalkan ya, tahu cotton bud gak? Cotton bud buat bersihin telinga. Iya. Itu kalau di Amerika yang saya tahu, barangnya sama, tapi tempat jualannya beda, harganya beda. Yang satu dijual di tempat kecantikan wanita, yang satu dijual di perkakas gudang buat bapak-bapak. Tentu saja yang perkakas gudang buat bapak-bapak lebih murah, karena padahal bahannya sama-sama aja. Karena memang bungkus bisa menentukan harga. Bungkusnya lebih bagus, itu bisa jadi justifikasi orang untuk mendapatkan kenyamanan, value, dari layanan yang sebenarnya sama-sama aja. Itulah kenapa iPhone bisa bertahan dengan bisnis model seperti itu, Sa. Oh, iya. Jadi iPhone itu bungkusnya doang yang bagus. Iya, kalau masalah kegunaan, fasilitas, dan yang lain-lain, interoperabilitas, mungkin Android lebih enak. Tapi kenapa iPhone masih survive gitu dengan harga-harga handphone yang gila-gilaan gitu ya? Ya karena itu strategi bisnis mereka. Bagusin aja bungkusnya. Karena orang-orang belinya prestisnya. Value itu secondary. Prestis orang bawa iPhone itu, orang kaya ini. Itu yang ingin mereka beli. Begitu juga dengan bungkus gitu ya. Ada suatu rasa percaya yang muncul di diri orang ketika dia membeli barang yang bungkusnya menurut dia meyakinkan. Tapi jual bungkus doang kalau isinya nggak bagus sama aja. Cuman sekali. Nggak akan ada returning buyer. Dan itu juga nggak bagus buat bisnis. Jadi jawabannya, untuk pertanyaan Anissa dan diskusi Fikri dengan atasan di tempat magang yang dulu, kalau menurut saya ya, ini pendapat aja. Perusahaan mana yang bagus? Itu perusahaan yang bisa beradaptasi. Nah, sama seperti yang udah saya sampaikan di slide sebelumnya. Bisa beradaptasi secara cepat. Kapan dia harus ganti bungkus, kapan dia harus ganti produk. Kapan dia harus nambah produk ya, in this case kita nambah varian. Nambah varian, tapi pasar nggak ada yang beli. Itu juga sempat kami alami gitu di startup yang kita kembangkan gitu ya. Kita nambahin produk, kagak ada yang beli, kagak ada yang make. Jadi nganggur, produk mangkrak. Menurut kita enak, menurut kita udah survei pasar gitu, tapi entah kenapa pas lempar ke pasar, kok gini ya? Apa yang salah ini? Kita salah ngerangkumnya, salah ngeraciknya atau gimana? Ternyata nggak sesukses itu gitu. Jadi ya beradaptasi. Ya udah kalau nggak laku, nanti kapan-kapan kita bungkus ulang. Tapi produknya udah ada. Ya itulah fleksibel aja sebenarnya kita itu. Jadi perusahaan mana yang survive, kita invest. Yang bisa kita invest gitu ya. Ya lihat kemampuan dia dalam beradaptasi. Bukan strategi bisnis dia secara umum. Lihat kemampuan adaptasinya gimana. Seperti itu aja. Nah, ini kan kayak gitu. Ya, semoga bisa memberikan wawasan tambahan. Bukan berarti ini benar lah ya, tapi ini salah satu point of view yang mungkin bisa dipertimbangkan. Ada lagi nggak yang mau didiskusikan? Udah sih, Pak. Oke, nanti kalau ada yang mau didiskusiin lagi, habis ini ya. Oke, jadi inovasi kita itu bentuknya apa aja? Nah, ini bisa kebaruan dalam produk atau layanan. Memberikan sesuatu yang tidak diberikan orang lain. Misalkan catering yang lain nggak ngasih misalkan Anissa punya catering yang lain tidak memberikan informasi tentang angka kecukupan gizi atau mungkin informasi ini ya, informasi kecukupan diet tari dan yang lain-lain seperti itu. Karena itu jadi value yang Anissa berikan,
Anissa memberikan informasi itu gitu kepada semua catering, semua customer Anissa, sehingga customer Anissa bisa lebih yakin dengan apa yang dimakan itu sehat, itu sesuai dengan kondisi kesehatan mereka. Ya, itulah memberikan sesuatu yang tidak diberikan orang lain itu biasanya jadi suatu kelebihan gitu ya. Itu yang biasanya membuat jadi kesan gitu. Bahkan suatu tindakan kecil pun itu bisa jadi memberikan impact yang besar. Kemudian ada kebaruan dalam proses, memberikan dengan cara yang baru. Nah, itu tadi contohnya. Jualan lagu di zaman era-era kaset dan CD masih berkuasa, ada yang jual online lagunya. Wow, itu kalau selama itu, kalau di akhir-akhir kaset dan CD itu orang-orang mulai download MP3 bajakan, dia jual MP3 legal. Wah, itu memberikan dengan cara yang baru ya, masih legal, tapi jualan juga. Oke, kemudian kompleksitas, memberikan sesuatu yang susah dikuasai orang lain. Teknologi, IoT, atau mungkin Anissa bikin suatu masakan yang ajaib dan susah ditiru. Karena bumbunya campuran dari 80 rempah asli Indonesia dan mata air dari 7 samudra. Mungkin. Ya itu contoh hidangan yang kompleks misalkan. Atau kalau teknologi ya bikin drone yang miniatur. Wow, susah sekali tuh untuk duplikasinya. Orang bakal susah untuk niruin. Karena desainnya susah, manufakturnya juga susah. Kemudian ada timing. Keunggulan gerak pertama. Begitu juga dengan pengikut cepat atau fast follower gitu ya. Timing ini contohnya apa? Anissa tahu tidak. Jadi gini, tidak selalu orang yang bergerak pertama dia yang sukses. Google yang kita pakai sampai hari ini. Apakah dia search engine pertama? Tidak. Waktu belum ada Google, search engine sebenarnya udah banyak banget. Yang sering saya pakai itu Alta Vista misalkan. Yahoo juga ada. Google itu yang keberapa ya? Mungkin ke-10 gitu. Tapi dia punya inovasi. Dan ini juga ya, timing itu tidak hanya di bidang teknologi. Misalkan Gojek. Apakah Gojek yang pertama? Enggak. Di luar negeri udah ada Uber. Tapi di Indonesia belum ada kesempatan untuk mengadopsi konsep Uber ke dalam konsep yang lebih familiar di Indonesia. Apakah setelah Gojek ada lagi yang lain? Ada. Sukses nggak mereka? Enggak. Nggak ada inovasinya soalnya. Ada Grab, ya Grab. Grab itu punya siapa? Punya Malaysia ya. Ya mirip lah konsepnya. Ya sekarang yang menguasai pasar perojolan ya dua itu aja, Grab sama Gojek gitu ya. Ada kemarin yang dari Rusia yang baru masuk, Maxim. Apakah mereka survive? Kayaknya nggak juga. Nggak sebanyak inilah, jaket hijau lah ya. Oke, kemudian ada menambahkan faktor kompetitif. Tidak hanya harga yang lebih murah, bisa juga kualitasnya ditingkatkan atau yang seperti Anissa bilang tadi, ada variasi, ada pilihan. Ada pilihan rasa, ada pilihan bentuk. Jadi menambah, kalau kenapa itu disebut faktor kompetitif? Ya memperluas pasar. Kalau kita mainin harga gitu ya, daripada kita jual satu produk dengan satu harga, bisa kita jual satu produk tapi kualitasnya dibeda-bedain dengan membuat ada mungkin bisa 3 atau 4 harga yang berbeda. Orang-orang jadi lebih tertarik mungkin untuk membeli mulai dari yang murah dulu. Yang murahnya aja enak, gimana kalau lebih mahalnya? Nah, itu contoh bagaimana cara kita meningkatkan faktor kompetitif kita dengan inovasi. Kemudian ada juga desain yang lebih baik. Nah, ini tadi yang Anissa bilang, bungkus termasuk memberikan platform di mana variasi lainnya dapat dibangun. Contohnya apa desain yang lebih baik? Aduh, saya nggak tahu. Anissa pernah beli ini nggak? Onigiri di Indomaret? Pernah nggak? Pernah, Pak. Itu cara ngebukanya kayak gimana? Ya itu, si segitiga yang atasnya. Heeh. Dibuka, terus udah gitu. Tahu onigiri di Jepang bukanya kayak gimana nggak? Kalau onigiri di Jepang itu, jadi plastiknya itu 2 lapis. Kalau di sini kayak gimana? Saya lupa Indomaret itu kayak gimana onigirinya. Indomaret cuma selapis banget. Selapis kan ya plastiknya. Iya. Kalau di Jepang,
Plastiknya 2 lapis. Kenapa? Agar norinya tetap kering. Cara ngebukanya gimana? Apakah harus ngebuka bungkus 1, lepasin nori, ngebuka bungkus 2, terus nempelin nori di nasi? Enggak. Cara ngebukanya adalah jadi di bungkus plastik segitiganya itu ada sudut-sudut yang bisa ditarik. Begitu ditarik, bungkus lapisan 1 dan lapisan 2 sama-sama lepas, norinya langsung nempel di nasi. Wah, itu pertama kali ngerasain onigiri kayak gitu, ngebukanya aja udah sensasional itu. Seru dan norinya tetap kering gitu. Karena nori itu enaknya kalau kering gitu ya, rasanya tetap keluar. Kalau nori mulai basah, rasanya udah mulai hilang. Nah, itu contoh desain yang lebih baik. Desain yang lebih baik ini apa aja ya? Banyak gitu. Desain yang lebih baik biasanya berakibat pada proses yang lebih baik pula. Kayak tadi, kita memberikan desain untuk bungkus bungkus onigiri. Proses menikmati norinya jadi lebih enak juga gitu. Kualitas onigirinya jadi lebih baik juga. Kalau misalkan kita pakai e-toll card, itu inovasi juga di dalam pembayaran gitu ya, pakai electronic toll card. Antriannya jadi lebih pendek. Nah, itulah contoh desain yang lebih baik gitu ya, desain antrian, desain solusi, desain proses. Nah, desain yang lebih baik itu biasanya mengakibatkan inovasi yang lebih baik juga. Nah, ini juga untuk konfigurasi ulang bagian-bagian. Apa itu contohnya? Jadi di dalam bisnis itu, dalam menjalankan suatu perusahaan, suatu institusi, suatu organisasi, itu pasti ada bagian-bagiannya. Misalkan saya bagian data science, ada teman saya di bagian teknis, ada teman saya lain bagian data analytics. Gimana ini mengkombinasikan bagian-bagiannya? Kita perlu bikin bagian baru atau enggak? Atau kita leburkan satu bagian dengan yang lain? Bagaimana satu bagian bisa bekerja sama dengan lebih baik dengan bagian lainnya? Itu termasuk inovasi. Inovasi dalam menjalankan bisnis. Nah, ini adalah beberapa cara bagaimana kita melakukan inovasi. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan nggak dari sini? Tidak ada, Pak. Oke. Nah, inovasi itu di bidang apa saja? Nah, dimensi ya, bukan bidang. Dimensi itu semacam tolok ukur terhadap inovasi. Jadi ada yang termasuk tingkat perubahan. Ada tingkat perubahan yang sifatnya radikal atau besar banget. Ada yang sifatnya incremental atau sedikit. Dari bentuk juga ada inovasi dari produk, ada inovasi dari proses. Kemudian dari sisi kompleksitas perubahan, ada yang perubahannya secara fisik bisa dipegang komponen, ada yang perubahannya imaterial, secara arsitektur dalamannya yang berubah. Secara luar sih sama gitu, tapi bentuknya dalamannya beda. Kalau misalkan di Walkman saya salah satu contohnya. Jadi bentuknya sih sama-sama kotak, tapi dalamnya ada noise reduction system. Dengan adanya noise reduction system itu, sistem untuk elektroniknya di dalam Walkman-nya itu jadi jauh lebih rumit. Tapi dari luar sama-sama aja. Oke, kemudian ada materialitas tadi yang sama ya. Ada yang fisik, ada juga yang tidak bisa dipegang secara fisik atau tidak bisa dinilai secara fisik. Kayak misalkan apa ya? iPod. Dari generasi ke generasi, iPod itu bentuknya berubah-ubah jadi semakin kecil. Kita bisa memegang bentuk inovasinya secara fisik. Ukurannya semakin kecil. Tapi kalau misalkan kemudahan di dalam membeli lagu lewat iTunes, yang juga pasti ada perubahan prosesnya gitu ya. Nah, itu sifatnya imaterial. Tapi tetap ada perubahan di situ gitu. Tapi kita nggak bisa menilai perubahan ini kalau dinilai pakai rupiah atau diukur pakai penggaris seberapa besar, nggak bisa. Tapi yang pasti lebih mudah dan lebih nyaman. Kemudian ada juga yang kapabilitas perubahan. Ada yang sifatnya meningkatkan pasar, ada yang sifatnya menghancurkan pasar. Ini ya, agent of change gitu. Ada perubahan yang membuat suatu produk jadi nggak laku lagi. Kayak iTunes lah, menghancurkan pasar buat kaset itu. Sayonara kaset, sayonara CD, sayonara rekaman fisik gitu. Dengan adanya pasar rekaman digital. Itu menghancurkan pasar. Kemudian ada keterkaitan perubahan. Keterkaitan itu maksudnya apa? Sebenarnya perubahan ini terhadap produk yang kita miliki sekarang sifatnya menggantikan
produk yang sudah ada atau meningkatkan. Tadi seperti yang Anissa bilang, salah satu hakikat inovasi adalah membuat produk yang baru atau meningkatkan produk yang lama. Ya itu seberapa jauh, seberapa berhubungankah. Dan kemudian kemudahan ditiru. Mudah nggak ditiru sama pesaing-pesaing kita? Nah, kemudian setelah itu ada siklusnya. Antara satu inovasi dengan inovasi yang selanjutnya untuk produk tersebut atau layanan tersebut, berapa lama? Sebentar, Pak. Boleh, silakan. Saya manggil. Oh iya, silakan, silakan. Ya, Pak, sudah. Oke, salah satu contoh inovasi yang ini ya, yang bisa dilihat itu, Anissa tahu AirAsia nggak? Tahu. Perusahaan apa gitu? AirAsia penerbangan. Penerbangan ya. Tahu nggak inovasi mereka yang terakhir mereka ngapain? Nggak tahu. Mereka buka restoran. Karena masa pandemi ini industri penerbangan jadinya nggak laku lah ya. Perjalanan lintas negara juga dibatasi. Jadi akhirnya si Tony Fernandes, CEO-nya AirAsia itu buka restoran, buka tempat makan, fast food restoran atau apa saya lupa. Itu satu. Ada juga Sentosa Island. Anissa tahu nggak Sentosa Island ada di mana? Singapura. Singapura benar. Mereka itu usahanya apa? Kayak taman bermain gitu, Trans Itulah ya. 7. Iyalah ya, tempat wisata lah ya. Hmm. Karena masa pandemi ini mereka untuk survive juga harus berinovasi gitu. Tahu nggak kira-kira mereka ngapain? Betul. Mereka jual bir Wah, dengan brandnya Sentosa. Iya, itu baru. Jadi ya inovasi-inovasi itu harus dilakukan gitu agar perusahaan survive. Mereka kadang-kadang harus melakukan perubahan yang sifatnya drastis ya, dari pesawat buka restoran. Tapi ada juga yang nggak terlalu jauh karena tempat wisata dan bir biasanya deketan kalau di luar negeri gitu ya. Ya itulah yang harus dihitung gitu. Itu semuanya ada strateginya. Seberapa mudah ditiru juga ya, buka restoran ya hampir semuanya bisa. Terus apa kelebihannya? Itu yang harus dibahas. Inovasi kita ini sementara atau selamanya. Kadang-kadang yang inovasi sementara bisa jadi selamanya kalau ternyata bisnisnya tepat gitu ya, langkah strategisnya tepat dalam memasuki pasar dan bagaimana dia bisa bersaing dengan pesaing-pesaing yang lain yang sudah ada di pasar. Nah, dimensi-dimensi inilah yang harus dilihat, yang harus diukur. Karena biasanya itu juga menentukan cost. Inovasi itu pasti ada cost-nya. Waktu, effort, bahkan adaptasi dari adopsi dari inovasi baru itu juga ada cost-nya gitu ya. Nah, itulah ini adalah dimensi-dimensi dari suatu inovasi yang istilahnya harus diperhitungkan ketika kita akan melakukan inovasi. Seberapa jauh sih kita berubah, seberapa jauhkah kita berinovasi? Dari produk kita yang sebelumnya gede-gede, kemudian jadi kecil-kecil, itu jauh nggak? Itu jauh. Itu adalah gambling juga. Kalau Anissa tahu, sebelum Apple bikin iPod, mereka bikin PC ya, Mac PC namanya. Gede-gede itu. Tapi Steve Jobs banting setir, miniaturisasi. Udah, arah kita miniaturisasi. Miniaturisasi dengan rilisan digital, bukan rilisan fisik. Gambling itu sebenarnya. Inovasi itu selalu melibatkan resiko. Nah, ini ada pembahasannya kayaknya. Oh, nanti deh. Nah, tapi inovasi itu juga harus dilakukan gitu. Nah, ini adalah beberapa hal yang mendorong dilakukannya suatu inovasi. Yang pasti yang pertama biasanya alasannya ekonomi gitu ya, tekanan keuangan. Zaman susah. Gimana caranya kita ngurangin biaya? Gimana caranya kita memastikan perusahaan kita tetap berjalan? Gimana cara kita memastikan kita bisa survive meskipun kondisi keuangan kita nggak baik? Inovasi. Mulai dari mengurangi biaya maupun meningkatkan efisiensi dalam proses atau menambah produk atau bahkan menjual produk lain yang berbeda.
meningkatkan kompetisi. Ya, kalau bisa silakan. Kita menguasai teknologi yang baru. Atau kita masuk, atau kita menjual, atau kita punya suatu aspek yang tidak bisa ditiru orang lain. Sehingga nilai kompetisi kita naik. Nah, kemudian ada yang namanya memendekkan daur hidup produk. Nisa tahu daur hidup produk? Maksudnya apa? Enggak. Produk itu pasti punya daur hidup. Misalkan mulai dari beli, dipakai, habis, sampai beli lagi, itu daur hidup. Jadi kalau misalkan Anissa ngerasa, ini lebih murah sih, tapi kenapa jadi lebih dikit ya? Ya itu tujuannya agar uangnya lebih cepat muter. Iya, iya. Nah, dengan daur hidup produk yang lebih pendek, harapannya customer akan lebih sering atau lebih cepat dalam menggunakan layanan mereka, sehingga ya uangnya akan lebih cepat muter gitu. Nah, itu inovasi juga. Kemudian ada migrasi nilai. Migrasi nilai itu kayak misalkan kita sekarang ada di era digital ya, semua hal yang sifatnya rilisan fisik itu mulai nggak laku, bahkan sudah nggak laku. Semuanya diserba digital. Kehidupan kita serba terdigitalisasi. Nilai-nilai yang sebelumnya berlaku pada dunia fisik itu mengalami adaptasi pada dunia digital. Sopan santun beradaptasi. Tata krama harus ada adaptasi. Itulah kenapa kita dapat predikat sebagai negara pembuli nomor 1 di dunia. Ya, netizen yang maha benar lah ya. Itu salah satu contoh migrasi nilai. Oke, kemudian ada regulasi yang lebih ketat. Peraturan dari pemerintah atau mungkin ada larangan. Kalau misalkan Anissa jual produk A, itu tiba-tiba produk A dilarang. Atau enggak, yang paling mendampak kepada dunia catering. Karena tahun 2000 berapa? 2010-an akhir mungkin. Styrofoam dinyatakan sebagai bahan kimia berbahaya dan istilahnya kotak makanan tidak boleh menggunakan bahan styrofoam. Wah, itu yang namanya pabrik styrofoam mampus semua itu kalau mereka nggak berinovasi gitu ya. Terutama styrofoam untuk makanan kemasan. Itu terkait itu bagaimana regulasi itu bisa mempengaruhi inovasi suatu perusahaan. Kemudian ada kebutuhan industri dan masyarakat untuk pengembangan berkelanjutan. Kalau misalkan pabrik kita menghasilkan limbah tidak berkelanjutan, tidak ramah lingkungan, bikin polusi, masyarakat protes, industri sebelah protes. Industri sebelah bilang kalau ente pengen Ana beli produk ente, kurangi dulu limbahnya. Ya mau nggak mau kita harus lakukan inovasi. Meningkatkan efisiensi proses dan mengurangi polusi yang dihasilkan dari proses bisnis kita. Kemudian ada lagi kebutuhan terhadap akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Anissa tahu nggak? Enggak tahu. Yang disebut akuntabel itu apabila semua keputusan, semua tindakan keuangan kita itu tercatat. Uang segini duit sudah diinvest, kemana larinya? Oh ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Cocok. Nah itu berarti akuntabel. Anissa dikasih uang 5 miliar sama investor, kemudian setelah dilaporin uangnya nggak cocok yang dikeluarin. Kemana ini sisanya? Itu nggak akuntabel. Kalau nggak gitu, di perusahaannya Anissa ada 5 orang, tapi nggak jelas ini siapa yang bikin keputusan yang bikin perusahaannya jadi susah, itu nggak akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas itu biasanya nyambung. Perusahaan yang transparansinya lebih tinggi, akuntabilitasnya lebih tinggi juga. Nah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam bisnis proses suatu perusahaan itu biasanya melibatkan inovasi juga. Apa contoh inovasinya? Misalkan menggunakan aplikasi pencatatan kinerja, pelaporan kinerja, aplikasi absen, aplikasi koordinasi, komunikasi. Nah, itu semua inovasi. Tercatat kan? Perintah saya ke si Anissa udah dijalanin belum ya? Oh, udah dicek mark nih. Oh, tapi belum di store nih. Oke, ketahuan nih macetnya di mana. Nah, kayak gitu. Itu contoh akuntabilitas dan transparansi. Kemudian ada lagi perubahan demografi, sosial, dan pasar. Kondisi kita di masyarakat seperti apa gitu. Nah, ini contohnya sekarang lah ya masa pandemi. Banyak sekali perubahan demografi, sosial, dan pasar yang terjadi. Pasar jadi stagnan, secara sosial kenyamanan kita juga berkurang, kita kurang bisa bersosialisasi. Secara demografis juga banyak pengangguran jadinya karena banyak yang di PHK. Ini semua adalah masanya inovasi. Karena kita dituntut berubah untuk bertahan.
Zaman sekarang ini zamannya inovasi. Ini adalah masa pandemi, kita nggak tahu sampai kapan. Dan inilah masa-masanya di mana banyak inovasi diharapkan bisa maju. Oke, kemudian ada lagi meningkatnya harapan pelanggan terhadap pelayanan dan kualitas. Kemudian ada perubahan iklim ekonomi, ya masa pandemi, atau kayak di Myanmar sekarang ada kudeta, kemudian di negara lain ada lagi peraturan di atas 12 tahun tidak boleh nyanyi, ya seperti itulah. Kemudian ada ketersediaan teknologi potensial, misalkan ada teknologi baru nih, ada teknologi baru, ada VR, ada AR, ada IoT. Bisa nggak kita gunakan teknologi ini untuk menguasai pasar? Bisa nggak kita gunakan teknologi baru ini, kita integrasikan dengan produk kita yang sekarang, agar produk kita jadi lebih bernilai, lebih memiliki value. Jadi itu adalah beberapa hal pendorong inovasi. Ada yang mau ditanyakan sama Nisa sampai sekarang? Sampai sini? Ada yang mau didiskusikan mungkin? Nggak ada Pak, nanti Cukup dulu aja. jelas? Terlalu cepat? Ya, cukup. Oke. Nah, bagaimana kita menilai kompleksitas suatu inovasi? Jadi memang kita harus melihat dulu dimensi dan derajatnya. Ini dimensinya ya. Kemudian derajatnya itu yang di sini. Dimensi yang di sebelah kiri, derajatnya yang di sebelah kanan. Setelah itu, kebaruan teknologinya bagaimana? Karena kebaruan teknologi itu akan menyebabkan memang canggih gitu ya, tapi seberapa cepat customer kita bisa beradaptasi dengan teknologi baru tersebut. Teknologinya baru, canggih, tapi customer susah pakai. Nggak ada yang pakai juga di produk kita. Kemudian kebaruan pasar. Pasarnya ini baru atau lama? Blue ocean atau red ocean? Anissa kenal dengan istilah itu? Kenal. Nah, jadi itu juga akan menentukan kompleksitas dari inovasi yang kita lakukan. Ini nanti akan berakibat pada waktu implementasi. Tadi ya, semakin kompleks suatu inovasi, dimensinya banyak, derajatnya drastis, kemudian teknologinya baru, pasarnya baru, itu akan membutuhkan waktu implementasi yang lebih lama. Karena itulah kadang-kadang kita harus mengatur seberapa kompleks inovasi kita. Jangan maruk, semua berubah. Mulai dari salah satunya dulu. Atau kalau misalkan memang kecil-kecil, bolehlah 2. Karena itu juga akan berakibat pada resiko. Inovasi itu butuh investasi. Ada waktu, tenaga, biaya. Anissa mau bikin produk baru. Perlu riset, perlu effort, perlu biaya, perlu prototyping. Ada usaha di situ yang mungkin mengorbankan beberapa produk lain Anissa yang sudah lebih jalan terlebih dahulu. Ada resiko, ada gamblingnya di situ. Resiko itu judi bukan. Judi itu kalau kita ngasal. Bahkan pejudi yang jago pun tidak akan ngasal gitu ya. Cap-cip cukup menguncup, oh udah saya ke sana gitu. Enggak. Pejudi yang handal pun akan selalu mempertimbangkan faktor resiko dari setiap keputusan yang dia ambil. Sehingga dia bisa memperbesar kemungkinan untuk sukses dibandingkan dengan kemungkinan untuk gagal. Itulah yang harus selalu diperhatikan dan diperhitungkan ketika kita ingin melakukan suatu inovasi, baik itu tingkat produk maupun tingkat proses bisnis. Sampai sini paham? Paham. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Enggak. Baik. Nah, ini adalah contoh analisis inovasi yang kita lakukan. Kalau misalkan kita ingin melakukan inovasi, apa yang diperbandingkan? Yang kita bandingkan adalah keterkaitan dengan bisnis existing dan kompetensi kita. Kemudian imitabilitas atau kemudahan ditiru oleh orang lain. Kalau suatu barang atau suatu produk inovasi kita mudah ditiru, kemudian kita juga nggak jago-jago amat di bidang itu, maka kemungkinan tidak untungnya jauh lebih tinggi. Tapi kalau misalkan yang paling ekstrimnya ya, kalau misalkan dia susah ditiru dan kita sudah menguasai 80% dari inovasi kita tersebut, maka insya Allah bisa untung jangka panjang. Inilah yang harus dilihat. Kalau tadi misalkan, pabrik Air Asia buka restoran. Jago nggak mereka di dalam mengelola restoran? Mereka punya koki, mungkin punya. Mereka punya catering. Mereka punya pramugari. Pramugarinya jadi pelayan restoran. Wah, itu mungkin ada di sini kali ya. Lumayan nyambung dikit deh. Karena aslinya mereka menguasai penerbangan gitu ya.
Imitabilitasnya gimana? Ya semua orang bisa punya restoran sih. Zaman sekarang orang-orang lebih suka masak sendiri kali ya, zaman susah. Waduh, mungkin kita harus mengkaji lagi keputusan kita untuk buka restoran. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin mereka punya perhitungan atau pertimbangan yang lain sih dalam buka restoran, tapi itu salah satu contoh analisis inovasi yang saya sampaikan. Nah, jadi nanti kalau misalkan Anissa ingin membuat suatu inovasi yang baru, terutama dalam keterkaitannya dalam hal produk gitu ya, ini yang harus dipertimbangkan. Mudah ditiru atau tidak, dan seberapa kita menguasai atau punya suatu hal yang tidak dimiliki orang lain di situ atau enggak. Nah, ini yang harus dipantau. Nah, jadi ada dua model klasik untuk inovasi. Yang pertama adalah pendekatan dorongan ilmiah, bottom up ya, didorong dari bawah. Mulai dari penemuan ilmiah yang mendukung adanya invensi, sehingga kemudian kita bisa menjual produk yang dihasilkan oleh penelitian kita. Ini kalau dari bawah ke atas. Tapi ada juga yang dari atas ke bawah, tarikan permintaan. Inovasi itu dasarnya berasal dari kebutuhan pelanggan yang tidak terpenuhi. Ini pendekatannya Gojek. Dia ngelihat bahwa, wah orang nyari Gojek susah ya, gimana kalau kita percepat pencarian kita pertemukan orang yang butuh Gojek dengan orang yang butuh ojek dengan penyedia jasa ojeknya. Nah, ini contohnya ojek. Kemudian kalau yang ini contohnya layar sentuh misalkan. Dari layar sentuh kita pasarkan lewat Android misalkan seperti itu. Ada yang asalnya dari bawah ke atas, ada yang asalnya dari atas ke bawah. Biasanya inovasi yang sukses itu awalnya dari sini, usulan pelanggan. Karena bisa dilihat juga dari sini gitu ya, langkahnya juga lebih pendek gitu, nggak perlu pemasaran, pasarnya udah ada soalnya. Pelanggan yang butuh ini udah jadi pasar. Langkahnya cuma 3. Jadi kalau misalkan kita dasarkan inovasi kepada kebutuhan pasar, itu biasanya lebih cepat prosesnya, ada proses adopsi produknya. Daripada penemuan dulu. Kalau penemuan tanpa didukung oleh kebutuhan pasar yang cukup, susah mereka survive. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Enggak. Enggak ada, soalnya kuliahnya udah habis. Ya, udah berarti. Begitu. Cukup paham? Ada yang mau didiskusikan mungkin terkait inovasi? Enggak ada sih, udah Pak. Udah cukup jelas ya? Jadi saya rasa itu adalah pembahasan kita untuk pertemuan pertama pada kuliah hari ini yang menjelaskan tentang definisi dari inovasi. Saya harap sudah cukup jelas, terutama beberapa aspek yang memang sangat rumit, tapi bisa diturunkan ke dalam beberapa poin-poin tertentu. Misalkan prosesnya apa saja, kemudian ada juga mekanismenya apa saja, kemudian apa saja dimensinya. Ya, Anda bisa yakin bahwa hal-hal seperti ini yang akan saya keluarkan nanti ya waktu UTS dan UAS. Karena pilihan ganda, jadi saya akan masukkan beberapa hal yang ada di sini untuk ujian. Seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya sudahi kuliah kita hari ini. Kita akan ketemu lagi insya Allah minggu depan, jam 7. Untuk materi kuliah sudah bisa di-download di LMS, nanti tolong diakses. Kemudian untuk YouTube-nya, videonya akan saya upload setelah ini. Untuk link YouTube-nya akan saya taruh di LMS juga, jadi bisa diakses. Oke, demikian. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih sudah mengikuti kuliah hari ini dengan baik. Semoga memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua gitu ya. Fathun minallah, Nasrun minallah wa hatun qorib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Sa.